everyone, perkenalkan saya Dina Yanti Farida, NIM 2440126972, mahasiswa jurusan PJJ Akuntansi, BINUS University BINUS Online. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada adik-adik dan teman-teman semua mengenai apa itu konsep dari Corporate Social Responsibility. Selamat menonton! Let's talk about Corporate Social Responsibility. Apa itu Corporate Social Responsibility atau yang sering disingkat dengan CSR? Adakah adik-adik dan teman-teman di sini yang sudah mengetahui apa itu CSR? Baik, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan apa itu konsep dari CSR. Global warming atau yang sering disebut dengan pemanasan global, deforestation atau penggundulan hutan, dan juga pollution, baik itu polusi udara, polusi air, maupun polusi tanah, merupakan salah satu permasalahan isu lingkungan dan sosial yang nyata yang kita hadapi saat ini. Bagaimana kita dapat mengatasi masalah-masalah tersebut bersamaan dengan memastikan pangan, pendidikan, dan kesehatan untuk kita semua. Dan juga bagaimana kita dapat memastikan bahwa pembangunan ekonomi dan kemajuan teknologi dapat memberikan manfaat bagi sebanyak mungkin orang. Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pendekatan pembangunan berkelanjutan menjadi lebih penting. Hal ini memerlukan komitmen dari semua pihak, seperti organisasi internasional, pemerintah, asosiasi, perusahaan, dan warga negara. Dalam praktiknya, apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan? Tujuan utamanya adalah untuk menggabungkan kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Berdasarkan tanggung jawab sosial perusahaannya, sebuah perusahaan dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonominya dapat bermanfaat bagi semua orang, pemasoknya, karyawannya, pelanggannya, dan penduduk lokalnya. Awalnya, CSR adalah cara yang diatur sendiri oleh perusahaan untuk memasukkan kontribusi dan amalnya ke dalam kebijakan organisasi mereka. Dengan munculnya isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, zat-zat beracun, polusi plastik, dan lain-lain, muncullah LSM-LSM serta peraturan-peraturan dan tekanan sosial yang semakin besar di seluruh industri, nasional dan internasional yang memaksa perusahaan untuk menangani dan melaporkan bagaimana mereka mengatasi permasalahan tersebut. Saat ini, ketika perusahaan melaporkan CSR, biasanya mencakup etika bisnis perusahaan tersebut, berapa banyak uang yang mereka sumbangkan, kepatuhan terhadap peraturan, norma, dan standar, kondisi kerja, bagaimana bisnis mereka mempengaruhi komunitas lokal tempat mereka bekerja, dan lingkungan, rantai pasokan, dan jejak karbonnya. Tujuan dari CSR yaitu satu, untuk meningkatkan citra perusahaan, biasanya secara implisit, asumsi bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik. Yang kedua, yaitu untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial di antara organisasi dan masyarakat. Yang ketiga, yaitu sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada investor. Dengan menjalankan CSR, perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan itu sendiri. Terdapat beberapa keuntungan dari CSR, seperti 1. Meningkatnya pendapatan dan pasar saham
dikarenakan produk yang lebih baik dan bertambahnya pelanggan. 2. Mengurangi energi dan waste expenses. 3. Mengurangi beban material dari dematerialization dan substitution. 4. Meningkatkan produktivitas dan mengurangi turnover karena manusia senang bekerja untuk sebuah perusahaan yang berbuat baik kepada lingkungan. Dan yang terakhir, 5, yaitu mengurangi risiko. Berikut adalah contoh pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh BINUS University dengan Teach for Indonesia. Teach for Indonesia terus kolaborasi dengan stakeholder untuk mendukung program CSR atau Corporate Social Responsibility kepada masyarakat. Pilar dari program Teach for Indonesia adalah pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan, mendukung SDG atau Sustainable Development Goals dalam implementasi program sosial di Indonesia. Teach for Indonesia sebagai unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan sosial BINUS University sekaligus berfungsi sebagai pusat pengembangan komunitas secara berkesinambungan. Program utama BINUS University adalah mendukung pendidikan di Indonesia dengan membuat program bimbel atau bimbingan belajar untuk anak-anak di lingkungan kampus BINUS. Program bimbel adalah untuk meningkatkan kemampuan belajar anak dengan tujuan untuk memperbaiki nilai akademis anak di sekolah. Kami juga kolaborasi dengan NGO, non-governmental organization, lokal dan internasional, mendukung program-program berdampak dan mendukung volunteer dalam setiap program kolaborasi. Pada tahun 2022, ada sebanyak 103 program yang berjalan dan melibatkan 35.000 volunteer untuk memberikan dampak kepada masyarakat, kemudian 7.816.000 total penerima manfaat yang sudah berjalan pada 2022. Selanjutnya adalah contoh pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT Pertamina. Tujuan strategis program CSR Pertamina adalah meningkatkan reputasi dan kredibilitas Pertamina melalui kegiatan TJSL yang terintegrasi dengan strategi bisnis. Untuk mewujudkan tujuan ini, Pertamina mengimplementasikan strategi-strategi besar seperti saling memberi manfaat, fair share value, berkelanjutan, prioritas wilayah operasi dan daerah terkena dampak, pengembangan energi hijau sebagai tanggung jawab terhadap dampak operasi, sosialisasi dan publikasi yang efektif. Pada 2016, Pertamina memfokuskan pelaksanaan CSR guna mendukung pencapaian proper dengan mengedepankan aspek lingkungan, baik alam dan masyarakat, sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Dewan Proper Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. Di bawah program Pertamina Berdikari, Pertamina merancang program Pertamina Village atau Desa Binaan. Program ini memanfaatkan potensi unggulan desa yang terintegrasi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Di tahun 2019, Pertamina mengelola sebanyak 62 desa binaan di seluruh Indonesia yang dikembangkan melalui 131 program yang meliputi program pemberdayaan ekonomi, program kesehatan, program lingkungan, dan program pendidikan. Program pengembangan ekoturism merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari kegiatan konservasi alam dan keanekaragaman hayati. Program ini tidak hanya akan menjaga kelestarian alam, namun juga akan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, Pertamina menjalankannya bersama-sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Lingkungan dan pemerintah daerah setempat. Hingga akhir tahun 2019 terdapat 2.255 penerima manfaat dari program ini. Sekian video edukasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik dan teman-teman semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Thanks for watching.